Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Jemaat. Bunyinya adalah demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Demikianlah sabda Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita untuk boleh memahami, mengerti, dan melakukan apa yang difirmankannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita baca tadi merupakan salah satu bagian dari tulisan yang ditulis oleh Lukas yang dikenal dengan kitab Kisah Para Rasul. Akan lebih tepat memang kalau Kisah Para Rasul ini disebut juga dengan Sejarah Para Rasul. Sebagaimana kita ketahui, Lukas menulis 2 buku, yaitu kitab Injil Lukas itu sendiri dan Kisah Para Rasul ini atau Sejarah Para Rasul. Jadi 2 buku ini pada intinya, pertama, Injil Lukas itu berisikan tentang kehidupan dan kesaksian Tuhan Yesus. Begitu juga di Kisah Para Rasul adalah lanjutan daripada penginjilan yang dilakukan oleh para rasul yang merupakan murid-murid Tuhan Yesus yang melanjutkan pelayanan dan penginjilan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca apa yang sudah ditulis tadi oleh Lukas tentang doa jemaat, ini berkaitan dengan peristiwa di mana Petrus dan Yohanes ditangkap dan diadili oleh pengadilan agama atau mahkamah agama. Dan sangat jelas disebutkan oleh Lukas bahwa mereka diadili oleh imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander. Kalau kita mendengar nama-nama imam besar ini, sangat erat dengan kejadian ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Jadi imam-imam besar ini merasa bahwa mereka sebetulnya sudah berhasil memadamkan api penginjilan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri sudah disalibkan. Mereka merasa tokoh utama
dari gerakan penginjilan ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri, mereka sudah bunuh. Dan karena itu, mereka menganggap apa yang terjadi saat ini merupakan suatu kejadian yang mereka tidak duga, bahwa murid-muridnya ternyata tetap melanjutkan pelayanan penginjilan itu. Dan ini adalah suatu ancaman bagi mereka. Jadi, mahkamah agama ini, para tokoh agama Yahudi, merasa apa yang dilakukan oleh murid-murid ini merupakan suatu gerakan yang harus dipadamkan lagi, karena akan merasuk sampai kepada umat orang-orang Yahudi pada masa itu. Apalagi kalau kita membaca kesaksian dalam kisah para rasul ini, di mana ketika Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang mengikuti mereka. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya ada 5.000 orang lagi yang ikut serta dalam pelayanan penginjilan karena mereka percaya kepada para rasul. Ini tentu sangat luar biasa pekerjaan Roh Kudus, karena tidak dapat dihalangi oleh mahkamah agama di masa itu. Bahkan memang ancaman juga datang dari pemerintah yang berkuasa. Kita lihat bahwa para pengikut Kristus itu yang berkumpul di Yerusalem waktu itu mengatakan bahwa Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Bisa dibayangkan perlawanan yang dilakukan terhadap gerakan Injil, baik itu dari mahkamah agama maupun juga penguasa. Ini suatu perlawanan yang sangat luar biasa, karena para murid harus berhadapan dengan tokoh-tokoh agama, dengan pengadilan agama, juga harus menghadapi kerasnya penolakan dan penistaan yang dilakukan oleh penguasa pada waktu itu, khususnya Herodes dan Pontius Pilatus. Dan apa yang kita baca tadi, mereka berkumpul bersama, dan Petrus Yohanes yang sudah dilepaskan dari tahanan para mahkamah agama memberikan kesaksian bahwa apa yang mereka alami adalah suatu upaya untuk memberitakan Injil itu kepada siapa saja, termasuk kepada mahkamah agama. Karena mereka dengan berani mau menyatakan bahwa mereka akan tetap mengikut jalan Tuhan. Mereka akan tetap mengikut Yesus Kristus. Suatu bukti dalam pengadilan agama itu, mereka menyatakan bahwa silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi itulah yang dikatakan oleh Yohanes dan Petrus di pengadilan agama. Dan mereka pun dinyatakan agar tidak lagi menyebut atau melayani atas nama Tuhan Yesus. Tapi dengan keberanian mereka menyatakan bahwa mereka akan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini suatu keberanian luar biasa, karena mereka dibimbing oleh Tuhan. Karena lewat kuasa Roh Kudus, mereka diberanikan, diberi semangat untuk tetap mewartakan Injil itu. Dan sebagaimana dalam doa jemaat pada waktu itu, mereka mengatakan, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Ini satu doa agar para hamba Tuhan
diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Juga mereka berdoa, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi nama Yesus itu menjadi jaminan untuk kesembuhan, untuk berbagai mujizat bagi orang-orang yang percaya. Dan mereka terus berdoa, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang terakhir. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Inilah kuasa doa, inilah kekuatan doa. Bagi umat yang percaya, doa adalah kekuatan. Power in prayer. Kekuatan di dalam doa. Di dalam kehidupan kita, banyak kali kita mengalami kesulitan, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan. Tetapi dengan doa, kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat, mendapatkan harapan. Karena sebagai manusia biasa, tentu kita tidak selalu merasa kita kuat sebagai manusia. Kita tidak merasa bahwa kita adalah segala-galanya. Karena kita memiliki ketergantungan kepada penguasa alam ini. Kita memiliki ketergantungan kepada Sang Pencipta. Dan karena itu kita harus terus berdoa. Kita selalu membawa segala pergumulan kita, sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat, sebagaimana juga dialami oleh para rasul. Inilah kesaksian yang diberitakan kepada kita pada saat ini, di tengah-tengah kita mengalami pergumulan yang berat. Para hamba Tuhan juga diberikan satu gambaran bagaimana eratnya hubungan mereka dengan jemaat. Jadi antara jemaat dan pemimpin umat, pemimpin gereja harus ada harmonisasi, harus ada kedekatan, sehingga tidak ada gap, tidak ada kesenjangan. Karena kadang-kadang hamba Tuhan saat ini merasa bukan lagi sebagai hamba, tapi malah sebagai tuan. Dan ada hal-hal yang kadang-kadang membawa kesenjangan. Para hamba Tuhan hidup dalam kemewahan, tetapi umat jemaat hidup dalam kekurangan. Jadi untuk supaya hidup bersama, berjalan bersama, para hamba Tuhan harus memberikan contoh untuk membangkitkan semangat melayani jemaat, untuk memberikan keteladanan dalam pelayanan, sehingga antara pemimpin umat, pemimpin gereja dengan umat yang dipimpinnya berjalan bersama, memberikan satu tanda bahwa benar-benar kita ini sebagai pengikut Kristus. Dapat dilihat dari sikap, perilaku, perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi perenungan kita lewat pembacaan firman tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.